Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Fitra Dwi Putri, NIM 20041344402, Prodi S1 Pendidikan IPS kelas 2020A. Di sini saya membuat video pembelajaran tentang globalisasi dan perubahan sosial. Dan yang pertama yang akan saya bahas yaitu globalisasi terlebih dahulu. Apa itu globalisasi? Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodor Levitt pada tahun 1985. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Dan selanjutnya yaitu globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait dalam mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama yaitu globalisasi bidang budaya, yang kedua globalisasi bidang komunikasi, yang ketiga globalisasi bidang ekonomi, dan yang terakhir globalisasi bidang pendidikan. Terdapat dampak-dampak globalisasi, diantaranya dampak positif yaitu yang pertama perkembangan iptek, yang kedua perekonomian suatu negara semakin meningkat, yang ketiga perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatifnya yang pertama kesenjangan sosial ekonomi, yang kedua terjadinya kriminalitas, yang ketiga individualisme tinggi. Upaya dalam menghadapi globalisasi yaitu mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing, dan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Contoh globalisasi. 1. Globalisasi bidang budaya. Contohnya peningkatan imigrasi, berkembangnya budaya asing, dan terjadinya pertukaran budaya. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Contohnya yaitu munculnya teknologi handphone untuk berkomunikasi, adanya internet, dan munculnya berita-berita digital. Yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi. Contohnya yaitu tingginya aktivitas ekspor impor, lahirnya pasar bebas, dan perusahaan asing masuk ke Indonesia. Yang keempat, globalisasi bidang pendidikan. Contohnya yaitu pertukaran pelajar antar negara dan akses informasi yang mudah untuk mendapatkan suatu pelajaran. Materi yang kedua, saya akan membahas mengenai perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial ialah proses pergeseran serta perubahan struktur tatanan masyarakat yang meliputi sikap dan kehidupan sosialnya dengan tujuan mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Faktor internalnya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Dan yang ketiga adalah konflik sosial. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang pertama, perubahan lingkungan fisik atau alam. Yang kedua, peperangan.
Dan yang ketiga ialah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Apa saja karakteristik perubahan sosial? Video pembelajaran kali ini saya menyebutkan karakteristik perubahan sosial ada 3. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berubah. Kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang ketiga, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama dan bersifat lambat. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat. Bentuk perubahan sosial berdasarkan intensitas. Yang pertama, perubahan kecil, yaitu perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Yang kedua, perubahan besar, yaitu perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Bentuk perubahan sosial berdasarkan penyebab. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Baiklah, itulah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.